Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya diseminasi tentang budaya positif. Latar belakang diadakan budaya positif ini, yang pertama, budaya positif itu tentu dapat terwujud apabila kita semua pihak mampu berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya guru saja ya, tapi dengan orang tua juga, dan juga tentunya dengan siswa-siswi kita di kelas. Lalu budaya positif itu akan terlahir dari lingkungan yang positif. Oleh karena itu saya mohon maaf ya Bapak Ibu, ini juga merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, harus melakukan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai langkah awal menunjukkan budaya positif. Nah, kalau untuk keberhasilan dari diseminasi ini, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Nanti keyakinan kelas ini tidak hanya di kelas saya saja, tetapi di seluruh kelas di sekolah kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang kedua, murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin positif. Yang ketiga, murid mampu menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, perubahan paradigma dalam memecahkan masalah. Nah, nanti ini kita bahas satu persatu bagaimana cara kita mewujudkannya. Mudah-mudahan dapat terwujud ya Bapak Ibu. Amin. Nah, sebelum ke budaya positif, saya akan mengulas dulu sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang tentunya Bapak Ibu sudah memahami ya, karena memang filosofi Ki Hajar ini sedang digembar-gemborkan oleh Menteri Pendidikan kita. Filosofi Ki Hajar itu ada banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pendidikan yang menuntut. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa sih pendidikan yang menuntut itu? Seperti apa pendidikan yang menuntut? Pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, terima kasih. Nah, ada lagi pentingnya budi pekerti. Nah, ini berhubungan dengan budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Pentingnya seorang anak memiliki budi pekerti. Lalu bermain sebagai kodrat anak. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih anak-anak itu di kelas ya, apalagi kelas 1, 2, 3 tidak betah berlama-lama belajar ya. Jadi 5 menit tutup sudah ingin lagi bermain ya, betul Bu Yaya seperti itu. Nah, karena memang kodrat anak itu adalah bermain. Jadi bagaimana cara kita sekarang untuk membuat anak belajar tetapi merasa seperti bermain, atau bermain tetapi disisipkan pelajaran-pelajaran tertentu ya Bapak Ibu, terutama pelajaran budi pekerti dalam permainan-permainan itu. Jadi tanpa terasa anak itu belajar bagaimana berbudi pekerti yang baik. Contohnya olahraga gitu ya, harus berbaris, belajar antri, tetapi kita sisipkan permainan-permainan yang menarik untuk anak seperti itu. Lalu pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, tentu saja Ki Hajar Dewantara itu menginginkan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita itu harus mengerti bagaimana sih anak kita di kelas, seperti apa sih yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa sih yang menyenangkan untuk mereka, yang membuat nyaman untuk mereka itu seperti apa. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada anak, bukan berpusat kepada guru. Jadi seolah-olah kita itu harus mengenal dulu ya bagaimana keinginan anak kita belajar di kelas. Apakah seperti tadi ingin
permainan, atau ada anak yang tidak suka bermain, dia sukanya serius. Nah, berarti kita harus langkah awalnya kita harus mengenal dulu bagaimana karakter anak kita. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak itu tidak semau-maunya guru ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenal dulu anak, baru kita bisa membuat anak itu nyaman belajar bersama. Yang terakhir adalah petani kehidupan. Guru itu diibaratkan sebagai petani kehidupan. Jadi sebagai petani kita harus mengenali tanaman-tanaman yang kita tanam. Ya seperti tadi. Kalau misalkan tanaman padi, bagaimana merawatnya? Kalau misalkan tanaman buah, bagaimana merawatnya? Jadi anak-anak juga seperti itu. Berbeda anak, berbeda juga cara pendekatan kita atau cara penanganan kita kepada anak. Begitu, Ibu. Sampai ke sini ada yang akan menambahkan mungkin? Ya silakan, punya menambahkan. Menanggapi yang anak itu bukan kertas kosong. Betul sekali ya, filosofi Hadik ini, karena sebagian besar kita tahu sebelumnya dulu itu kan anak itu sebagai kertas kosong, kita yang kita yang mewarnainya, kertas itu mau ditulis apa saja itu guru yang dulu. Tapi untuk sekarang ini filosofi KKD itu anak bukan kertas kosong. Betul sekali. Jadi sekarang itu sama seperti kelas zaman dulu itu kertas itu gelas itu gelas kosong, anak isi air. Kalau sekarang gelasnya sudah terisi, hanya nanti isian itu bisa kita isi sampai sejauh mana, jangan sampai luber misalnya seperti itu. Atau bisa diisi yang tadinya air benih bisa ditambah susu, bisa ditambah apa, nah itu seperti mungkin seperti itu tulistik ya. Baik, terima kasih Ibunya. Jadi sekarang itu kita jangan menganggap lagi anak itu adalah kertas kosong ya Bapak Ibu, karena anak-anak kita sudah membawa berdasarnya dari mereka dilahirkan. Nah, ini mengapa budaya positif itu perlu dilakukan? Nah, tangan ini, kepala tangan kita diibaratkan sebagai otak manusia. Yang ini Ibu jari diumpamakan sebagai sistem limbik atau otak mamalia. Yang empat ini jemari tangan diumpamakan sebagai otak berpikir atau otak luhur. Dan pergelangan tangan kita yang ini diumpamakan sebagai batang otak atau reptil. Apa sih perbedaannya? Kita bahas dulu. Yang pertama, otak reptil. Otak reptil itu adalah yang mengelola semua otomatisasi refleks di dalam tubuh kita. Jadi refleks otak kita itu di otak reptil ya Bapak Ibu, seperti padi ini. Padi ini pamit dilempar mana padi ini? Ya, padi ini pamit dilempar kartos. Apabila saya lempar uang, padi itu otomatis akan berlari ya. Kalau saya lempar sendal, otomatis dia akan seperti itu. Jadi otak reptil itu ya refleks ya. Itu. Yang kedua yaitu otak mamalia atau ini ya, ibu jari. Ibu jari ini bertanggung jawab sebagai emosi di dalam diri kita. Jadi emosi kita itu di otak mamalia. Ya, begini seperti itu.
apabila kita merasa takut, kita merasa sedih, kita merasa senang, nah itu yang bekerja adalah otak ini, otak mamalia. Lalu yang terakhir, yang bagian ke-4 adalah otak berpikir. Otak ini bekerja untuk mengelola kemampuan berpikir kita, berpikir yang logis, rasional, dan terstruktur, dan juga kemampuan berbahasa. Jadi otak ini bertugas berpikir strategis, kreatif, dan metakognitif. Jadi otak kita itu otak yang ini ya, otak berpikir jemari anak itu adalah otak yang harus seimbang ya Bapak Ibu, harus kita jaga. Jadi jangan sampai yang lainnya, otak yang ini mamalia tadi memegang peran penting. Jadi emosi kita tidak tertahankan misalkan. Jadi yang bekerja lebih keras itu otak mamalia kita tadi. Jangan sampai otak yang mamalia tadi menguasai diri kita ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol emosi, jangan sampai emosi kita tidak terkendali, jadi memungkinkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita itu harus bisa mengontrol emosi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi otak yang bekerja adalah otak yang diibaratkan sebagai tubuh jari. Nah, mengapa tadi kita itu harus mengontrol emosi kita? Karena apabila kita terbawa emosi ya, biasanya kalau kita terbawa emosi ya Pak Ustaz, hal-hal yang jelek itu tidak terasa ya kita lakukan. Misalkan hal-hal yang jelek ini yang di sini ada apa namanya, perbuatan atau tindakan-tindakan yang kurang baik, misalkan jengkel, marah, mengamuk. Nah itu karena akibat kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Jadi marah itu bisa kita tahan tidak Bapak Ibu? Sebetulnya bisa ya? Bisa tidak? Kalau kita marah, kita tahan dengan cara seperti apa ya? Misalkan salah satu caranya Istighfar nah, begitu ya bisa istighfar, terus tarik nafas, duduk, banyak bisa ditahan. banyak makan gitu aku mah Bu. ya. Jadi kenapa sih? Tuh, dilampiaskan saja kata Nah, dilampiaskan ya. Meh ieu Betul. Bisa juga kita melampiaskan ya. Ya mungkin bisa kita melampiaskan emosi kita, tapi tetap ya betul dengan hal-hal yang positif. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Enggak arti Bu Haji, suami emosi lompatnya karena Mam, jantan gendut gitu. Ya, kata bunya, salah satunya makan coklat katanya bunya supaya emosi kita itu terkontrol dengan baik. Apalagi coklatnya gratis. Nah itu apalagi coklatnya gratis, dingin saja. Itu mah kalau tidak emosi juga diterima apa kalau sudah. Nah ini kadang-kadangnya karakter, pemikiran, perasaan kita itu tidak sejalan. Nah, harusnya itu ada harmonisasinya supaya tidak itu pakai kita bahas ini ya. timbul kericuhan gitu. Baik. Tepuk tangan buat Nin. Tepuk tangan dulu buat. Kadang-kadang ego kita lebih tinggi daripada pemikiran, perasaan. Betul. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan itu agar menjadi curhat agar ada harmonisasi yang baik loh gitu. Antara perasaan, pikiran, karakter gitu. Jangan yang timbul ke ego, kumaha aing we gitu. Nah, yang penting aku nyaman, yang
Ya, Aplaus untuk Nin. ya tepuk tangan dulu untuk hebat sekalian. Jadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Salut, 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 salut. Nah, tadi yang bilang, saya mau nanya dulu. Kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, ya, siapa sih yang bisa mengendalikan itu semua? Nah, betul sekali. Diri sendiri ya Bu ya. Jadi yang bisa mengendalikan amarah kita, emosi kita, rasa senang kita, dan semuanya itu adalah diri kita sendiri. Maka itulah pentingnya kita mempelajari budaya positif sekarang itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, karena yang seperti ini saya rasa nah seperti ini. Masih ingatkah yang seperti ini, kepalan tangan? Dulu pernah kita ngobrol-ngobrol ya tentang kepalan tangan ini. Coba ibu bapak sekarang tolong mencari pasangan masing-masing berpasangan dan tuliskan satu buah benda di tangannya, lalu ibu bapak genggam tangannya. Silahkan. Benda apa saja yang kita rasa sangat berharga untuk kita. Kita genggam, sudah berpasangan. Nah, tulis boleh ditulis di tangannya aja atau ditulis dalam hati. Ya, ditulis di dalam hati apa yang kita genggam di tangan kita. Benda mati. Boleh benda mati, boleh benda hidup, pokoknya yang ibu bapak itu sangat berharga ya. Sudah. Sekarang pasangannya tolong bujuk supaya bagaimana caranya supaya kepala itu terbuka. Ayo, silakan. Tolong bujuk dengan cara apapun. Bisa terbuka atau tidak. Kalau Bu Neng dengan Bu Hani mau yang membujuk. Buka itu seolah-olah kita akan memberikan barang yang kita genggam kepada pasangannya. Bujuk dulu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya coba yang sebelah sini ada sudah terbuka. Dia malah masihkan. Ada yang masih membeli, ada yang masih menghafal ya. Nah, ini yang kita hafal itu atau yang kita berikan itu adalah respon dari diri kita. Ya, jadi kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Apakah kita akan memberikan atau kita tetap teguh pada pendirian kita? Di sini dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengendalikan kita itu adalah diri kita sendiri, seperti itu ya. Walaupun sekuat tenaga teman kita mendukung kita, kalau hati kita tidak memberikan, nanti kita walaupun misalkan itu ya udahlah kita kasih, tetapi hati kita tidak iman. Nah, tapi berarti kita itu tidak sesuai dengan hati nurani kita ya. Hari di dalam diri kita ada, tapi ya sudahlah. Ayo bager mah kita disuruh besok masih. Ya berarti itu ya. Tapi heser ikhlasnya nih. Makanya ini curhat. Bahagia yang mana?
perilaku baik itu harus kita tanamkan mulai dari diri kita sendiri ya, karena tidak mungkin siswa kita berbudaya positif apabila gurunya juga, kita kan sebagai contoh ya, gurunya aja tidak memberikan contoh bagaimana anak kita. Makanya budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tidak bisa dilakukan oleh salah satu guru sendiri. Oke, kita lanjut. Karma itu ada sih. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan taman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke, nanti kita bahas alasannya. Pertanyaan-pertanyaan ya. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempatnya, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Kita bahas dulu nomor 1. Perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Ada perubahan dari zaman dahulu dan pada saat ini. Yang tadi sudah kita bahas berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Paradigma lama. Apabila paradigma lama itu menganggap bahwa siswa sebagai wadah yang siap menerima informasi dari guru. Berarti hanya guru di sini yang memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih besar daripada siswa. Itu paradigma belajar zaman dahulu. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk belajar. Nah, pembelajaran ini berdasarkan dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil belajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada nyanyiannya ya? Oleh pemimpin kita sambil berdiri dong Bu, sambil berdiri dan tepuk tangan ya Bapak Ibu. Sambil duduk dan tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi yang lebih kompak ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang tadi kita tanyakan itu adalah profil belajar Pancasila yang harus dimiliki oleh para pelajar yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di SD 2 PKN. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol.
ilusi guru mengontrol murid. Setuju tidak? Salah ya? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter orang tersebut. Kita mengkritik orang tersebut, apakah dapat menguatkan karakter orang tersebut? Tidak ya? Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada siswa atau kepada anak. Setuju tidak? Tidak. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya? Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya atau yang kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi kita tidak bisa membuat orang itu harus sama dengan kita ya, pandangan kita dengan orang lain itu berbeda. Nah di sini juga pandangan kita sebagai seorang guru dan pandangan siswa kita tidak mungkin menyalahkannya ya Bapak Ibu. Anak-anak harus nurut aja kepada kita tanpa mereka mempunyai hak itu berbicara itu adalah salah ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus mau menerima pendapat anak atau mau menerima misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Apabila saya mau sedikit bercerita, ada dulu waktu saya ngajar kelas 4 ya Bapak Ibu, ada salah satu anak murid saya yang mempunyai trik-trik bagaimana sih cara mengerjakan sesuatu dengan mudah. Misalkan kemarin itu tentang pembagian ya, kalau tidak salah tentang pembagian. Bu, katanya seperti ini caranya, seperti ini. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak kita ya, Bu. Kalau seperti ini caranya, seperti ini caranya. Tidak seperti itu, tetapi alangkah baiknya kita menerima dulu pendapat anak tersebut. Ibu seperti ini cara supaya lebih mudah. Nah, nanti kita ajarkan kepada anak kita juga. Selain dia merasa dihargai, ya, saya punya ide baru nih sama ibu, dipakai. Kita kan kalau seperti itu kita juga ya sebagai guru, kalau kita punya ide atau punya apa sama orang lainnya didengerin, kita merasa dihargai ya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak kita itu hanya hal sepele loh, kayak seperti itu hanya hal sepele, tetapi dampaknya luar biasa ya. Jadi dia itu ingat terus sampai sekarang. Bu, ingat nggak waktu dulu aku ngajarin ini? Oh ya, saya sampaikan lagi kepada teman-temannya. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya itu yang betul itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Seperti yang tadi sudah kita lakukan permainan yang tadi. Pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Tadi ada yang memaksa tidak membuka kepala tangannya. Setelah dibujuk dengan berbagai cara. Ya. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang-kalah. Terusnya model berpikir menang-menang. Apa? Menaati peraturan. Lalu apa lagi? Sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Ada lagi? Tata tertib. Tata tertib. Ya, Ustaz? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Nah, ada lagi yang mau menambahkan di sini? Keadaan gimana? Sadar apa? Sadar dari pingsan. Iya. Sadar akan perilaku. Ya sadar akan
perilaku yang kita lakukan ya. Nah, makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi disiplin itu kesadaran dari dalam kita sendiri ya, untuk yang merasakan. Yang disiplin itu ya diri kita sendiri. Yang bisa mendisiplinkan siapa? Diri kita sendiri. Jadi posisi diri sendiri itu yang bisa melakukan apapun ya diri sendiri. Bagaimana kita akan berbuat tidak tergantung dengan diri kita sendiri. Nah tadi disiplin itu harus merdeka. Lalu apa sih merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, diri sendiri lagi, diri sendiri. Tidak, apapun juga berawal dari diri kita sendiri ya, mulai dari diri kita sendiri. Jadi yang mendisiplinkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Gitu. Jadi disiplin jangan hanya karena ada peraturan, tetapi kita harus menyadarinya dan disiplin peraturan itu dibuat untuk yang terbaik ya Pak ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan itu tentu kita menginginkan kebutuhan apa ya namanya, apapun caranya kita akan memenuhi atau bagaimana cara kita untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Survival, misalkan kita butuh makanan, kita butuh bertahan hidup, kita butuh pakaian, kita butuh istirahat juga untuk bertahan hidup. Yang keduanya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Pasti semua orang membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Pengenlah dianggap gitu ya, kata anak-anak zaman sekarang. Pengen dianggap ibu aku juga ada di sini katanya saya gitu. Kenapa sih teman-teman karena ada yang cari perhatian ya kalau anak-anak itu kalau di kelas berlimpatan ya Dewi. Nah itu jadi yang tadi Bapak Ibu, setiap perbuatan itu ada tujuannya ya. Dia itu anak itu berlari-lari di kelas mungkin saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, kebutuhan diterimanya, rasa diterima dari kantong kedua itu sama teman-temannya, tidak mau ditemani sama teman-temannya, jadi dia melakukan apa sih pecicilan gitu lah, overacting ya seperti itu, pengen diperhatikan karena dia merasa kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan diterimanya tidak terpenuhi ya. Lalu yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini dia itu pasti ya, seseorang itu ingin menjadi yang terbaik, pasti ada rasa seperti itu. Dia di kelas pengen nih aku bisa ini, misalkan aja di dalam kelompok ya, di dalam kelompok kadang-kadang ada anak yang suka ngatur ya, yang ini suka ngatur, yang suka ngatur. Nah karena itu dia mempunyai
kebutuhan penguasaan itu. Lalu selanjutnya kebebasan. Nah, di kelas juga ya Bapak Ibu, seperti kelas 1 ya, yang saya lihat kalau kelas 1 itu dia senangnya bermain ya, pengen main. Kalau dia belajar terus duduk saja selama 1 jam, pasti akan bosan, pasti akan keluar bangku. Nah itu apa sih tujuan dia keluar bangku? Nah, salah satu tujuan dia keluar bangku atau selain dia bisa saja dia cari perhatian atau kebutuhan kebebasannya tadi tidak terpenuhi seperti itu ya. Dan bisa juga kebutuhan dasar kesenangannya. Jadi dia senangnya main, tetapi sama kita, sama gurunya, sama Bu Desi, ya Bu Desi misalkan suruh duduk, kamu jangan kemana-mana, kerjain dulu. Nah, ada yang seperti itu Bu Desi? Pasti ada ya, kalau kan kelas 1 2 juga lebih masih ekspresif ya. Jadi belum bisa mengontrol gimana sih kalau kita di kelas seperti apa, pasti dia itu pengen dewasa. Jadi ngelakuin perbuatan apa. Jadi tadi setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Salah satunya dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Gitu ya. Nah, ini ya. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Pernah tidak? Pasti. Nah, karena itu mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Jadi dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diet dosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada berapa Bu? Ada 3 ya? Ada 3. Ada 3 yang mendasari perilaku manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, teori motivasi mana yang paling banyak mendasari murid-murid di sekolah kita? Nomor 1, 2, atau 3? Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kelas 3 datang lebih awal, karena kalau yang kesiangan suruh nyapu, misalkan seperti itu. Kalau yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang nomor 2, misalkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang nomor 2 juga bisa sama seperti nomor 1 tadi. Kita datang lebih awal karena kalau datang lebih awal itu dikasih bintang, misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dia datang lebih awal itu tanpa dia merasa takut dimarahi oleh guru, atau dia juga tidak mengharapkan imbalan dari guru. Nah, kira-kira perilaku di sekolah kita, murid-murid kita itu yang nomor 1, 2, atau 3? 1, 2. Ya, kebanyakan masih nomor 1 dan 2, masih jarang yang nomor 3. Kalau kita guru-gurunya gimana Ibu? Sami juga nama. Suka Ibu, kabar. Nomor isi 2 maafin ya. Nah, dengan budaya disiplin ini, dengan disiplin budaya positif ini, mudah-mudahan kita guru-gurunya ya, terutama guru-gurunya dulu bisa melaksanakan yang nomor 3 ya Bapak Ibu, atas kesadaran diri sendiri, tidak kesiangan gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi masih nomor 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Nah, kalau nomor 1 dan 2 itu motivasi eksternal atau
dari luar ya. Kalau yang nomor 3 itu motivasi internal. Nah, kalau yang sudah mempunyai motivasi nomor 3, dia akan menuju ke disiplin positif dan ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang diakui tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di kita saja, tetapi diakui seluruh umat manusia yang ada di dunia. Ya, yang kita yakini nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia itu ini ada 6 dimensi apa Pak? Ya, profil pelajar Pancasila yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, inginkan yang muncul di pelajar-pelajar di Indonesia ini. Mudah-mudahan PSD2 sudah berjalan ya, milik. Tinggal kita memoles-molesnya, nanti ditambah lagi budaya positif. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila bisa tercapai di SD2 kita. Nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal tidak hanya nilai profil pelajar Pancasila saja, tetapi toleransi. Nah, nilai toleransi itu di seluruh dunia sama ya. Nilai toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, tentu tidak hanya di Indonesia saja, saling menghargai di seluruh dunia pun nilai-nilai ini diakui ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi dasar nanti kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas lagi. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang diakui di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Ada banyak ya, selain ini juga masih ada banyak lagi. Nah, misalkan ada kasus seperti ini. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid pada satu pelajaran. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes, bahan ulangan. Dan tentunya nilai tes mereka yang tadi mengikuti les privat itu menjadi sangat baik dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tegur. Yang di soal. Misalkan begini, saya mengadakan tes privat. Nah, saya itu memberi soal-soal yang mau memberi ulangan tentang hal itu yang saya memberikan soalnya, saya memberikan jawabannya. Nah, diketahuilah hal itu oleh Bu Ai. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Ai? Ya, ditegur secara halus. Ya. Meskipun sahabatnya kalau salah. Meskipun Bu Ai itu adalah sahabat saya, ya, Desi, Bu Ai pasti akan menegur saya ya, Bu Ai. Kenapa? Karena Bu Ai itu sudah memiliki nilai kebajikan universal, ya. Nah, di sini dari permasalahan ini ada pertimbangan-pertimbangan. Pastinya ada pertimbangan-pertimbangan ya yang Bu Ai lakukan. Yang pertama kan senang sahabat rumahnya dari dilaporkan lagi dalam Desi. Ya, jangan dulu dilaporkan dari hati ke hati aja. Men ditarik ke pojok
pojokannya nih. Tarik gue asal lagi krocok. Itu ya. Tetapi kalau kita sudah berbudaya positif, hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau kita sudah berbudaya positif, kemungkinan kita ngasih tahu soal ya kepada anak-anak kita. Dan kita juga itu mengajarkan anak-anak itu berbudaya positif. Tentunya kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, harus kita dosa. Tapi saya juga pernah mengalami seperti itu, pernah mengalami ya. Jadi pernah kalau yang tes itu dikasih soal atau tidak? Nah, kita sebagai guru sakit hati ya, pasti. Ya Allah kok ada yang menuduh seperti itu ya Pak ya. Padahal kita mah les juga ya les mah gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan memberikan nilai, memberikan soal kepada anak-anak ya. Mungkin itu mah guru-guru jadul gitu ya. Kayak gitu kan ya. Dulu waktu Kembali kita lagi ke orangnya, mau jadul mau ayeuna lagi kembali lagi. kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi siapa yang bisa mengendalikan kita? Diri kita sendiri ya. Mau itu berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan, tentu balik kepada diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, budaya positif mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi itu adalah langkah awal dari budaya positif. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita baru dengar adalah restitusi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman, konsekuensi itu pasti sering kita dengar. Restitusi, apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid-murid kita memperbaiki kesalahannya melalui proses, ya itu yang disebut restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi apabila ada satu masalah, bukan kita yang memberikan solusi kepada murid-murid kita, tetapi kita tanya dulu, kita berkolaborasi dulu dengan murid-murid kita. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Nah, itu yang disebut restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau anak-anak diberi hukuman, pasti akan terasa menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jika restitusi itu adalah pilihan. Yang kedua, perbedaannya, kalau hukuman, anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Jika konsekuensi, anak tidak nyaman jangka waktu yang pendek. Jika restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jika hukuman, korban mendapat keadilan, konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Jika restitusi, korban mendapatkan ganti.
Yang selanjutnya, jika hukuman, anak akan merasa tersakiti apabila dia diberi hukuman. Konsekuensi, anak hanya dibuat tidak nyaman saja. Jika restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Ini masih banyak lagi ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil salah satu contohnya saja, yang ini peraturan, misalkan hukuman, kalau guru memberikan hukuman, kan peraturannya kamu harus datang jam 7. Berarti kamu harus datang jam 7. Ayo, sekarang kamu push up. Nah, itu adalah hukuman. Kalau perkataan saya seperti tadi, apakah akan menyakitkan anak? Menyakitkan secara mental dan fisiknya ya Bapak Ibu. Jika kalau konsekuensi, nah kita tanya dulu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nanti diakhiri dengan kata terima kasih. Jika restitusi, apa yang kamu yakini? Lalu, bisakah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti kita menanyakan dulu solusi kepada anak ya, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini, misalnya masalah kesiangan. Gimana sih caranya kamu supaya tidak kesiangan lagi? Kita tanya dulu apa alasannya, bagaimana solusinya, kita berkolaborasi dengan anak. Tidak kita yang menyarankan, tetapi kita ngobrol dengan anak gimana solusi terbaiknya. Ini ada contoh kasus lagi. Contoh kasus saya ya, misalkan kelas 1 itu dapat berbaris dengan praktik apabila diberikan bintang oleh gurunya. Siapa yang barisnya rapi kasih bintang. Nah, setiap hari dilakukan seperti itu ya Ibu. Misalkan di kelas Bumer ya, misalkan di kelas Bumer setiap hari dikasih bintang. Nah, sewaktu Bumer itu tidak masuk, misalkan Bumer sakit, digantikan oleh Pak Dini. Ternyata anak-anak kelas 1 tidak bisa berbaris dengan rapi. Nah, kenapa seperti itu? Sama Bumer tidak bisa rapi, kenapa sama Pak Dini tidak bisa rapi? Ya, Karena yang ngasih bintangnya Bu Mel. ya, karena kalau sama Bumer mas kasih bintang, kalau yang baris rapi sama Pak Dini enggak. Jadi gimana anaknya tidak berbaris dengan rapi? Kenapa sih bisa seperti itu? Kira-kira motivasi anak itu untuk berbaris rapi, motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal, ya, karena diiming-imingi oleh kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya kejadian itu dalam kasus ini, anak-anak kasih penghargaan itu ada baiknya dan ada juga baiknya ya, benar ya. Jadi kalau sama Bu Merman nurut, jadi kasih bintang, bukan ini mah nurut, jangan kasih bintang. Sama Pak Dino dikasih bola. Nah, jika seperti itu, Pak Dino, kalau tadi Pak Dino terapinya, kita nggak mau baris rapi, bagaimana sih solusinya seperti apa sih? Tolong bagaimana solusinya, satu saja, satu solusinya bagaimana? Selain itu, selain memberikan stiker atau bintang, gimana? Apa bisa dengan kita menunjukkan sebuah video budaya antri, bisa tidak? Kalau salah satu, yang salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi kita mencontohkan dengan video ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu
dampaknya dari penghargaan tadi dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang apabila kita memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut akan bergantung kepada penghargaan tadi ya Bapak Ibu. Jadi dia itu melakukan perbuatan baiknya yang karena ada penghargaan saja. Nah ini posisi kontrol restitusi, posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Apa perbedaannya? Jika menghukum itu contohnya menghardik, menyakiti, dan menyindir. Nah, kalau kita menyakiti, menghardik, atau menyindir itu kita berperan sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Jika yang kedua membuat orang merasa bersalah, dia mengatakan ibu kecewa, misalkan ibu kecewa kenapa sih kamu melakukan perbuatan itu, kenapa sih kok kamu nggak sayang ya sama ibu. Nah itu kita berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kami tidak mau membantu ibu, itu kita berperan sebagai teman. Jika kita berperan sebagai pemantau, kita akan menanyakan aturannya. Apa peraturannya yang sudah kamu ketahui? Itu kita berperan sebagai pemantau. Jika kita berperan sebagai manajer, kita akan menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang telah kamu buat. Itu kita berperan sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Posisi kontrol dulu sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya, hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apa kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukan. Pemantau pakai murid. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita lihat ya jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tepuk tangan dulu. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu mana perbedaan sebagai pemantau, pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, dan juga manajer. Nah, ini kita membuat keyakinan kelas. Tadi kalau manajer itu, kalau anak berbuat salah, kita tanyakan dulu apa sih keyakinan kelas yang tidak kamu penuhi, karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Tidak hanya peraturan saja. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi ya, pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas misalnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru saja. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bersama-sama bersama siswa. Nah ini bagaimana sih terbentuknya budaya positif? Yang pertama dari peraturan dulu, lalu keyakinan kelas, setelah
keyakinan kelas yang kedua telah baik dilaksanakan akan muncul lingkungan positif. Ya Bapak Ibu, setelah lingkungan positif tercapai maka akan menjadi budaya positif. Gitu. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita itu menangani masalah itu harus dengan ini segitiga restitusi. Ya sebagai kita kan tadi yang paling baik itu peran guru sebagai apa? Sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer itu harus melakukan segitiga restitusi apabila ada suatu permasalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini adalah bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita bertanya dulu kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, itu kita memvalidasi dulu kebutuhannya. Kenapa anak melakukan perbuatan itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan anak. Apabila tidak terpenuhi oleh anak, kita tanyakan kepada anak. Nah ini salah satu contoh penanganan masalah restitusi dengan cara restitusi. Ya, validasi tindakan yang salah dulu, kita tidak langsung menyalahkan pada anak ya ibu. Sudah baik ya, dan itu kami perlu kesalahan, tapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, pasti pernah berbuat kesalahan. Di sini ibu tidak akan menyampaikan, tapi kita diskusikan sebagai reaksi ya, mencoba pernah Nah seperti itu ya begitu. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi kita tidak langsung menyalahkan kepada anak, tapi bertanya dulu apa alasannya. Begitu. Nah yang terakhir Ibu, silakan mengisi refleksi yang telah kita pelajari bersama melalui link yang saya bagikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf setelah mengganggu waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Amin. Tentunya tidak akan satu minggu yang pasti berproses dan semua harus mendukung, baik itu mulai kepala sekolah, anak siswa, dan kita juga sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.